Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pada subuh Masjid Baitur Rahman Jamrut Tidur yang saya hormati, serta dari semuanya yang masih tetap setia di masjid ini untuk thalabul ilmu atau untuk mencari ilmu yang saya sayangi. Pertama dan yang paling utama, di kesempatan pagi yang indah ini, pagi yang sejuk ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena berkahnya, karena ridhonya, pada kesempatan bulan Ramadan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa sama-sama berjamaah kuliah subuh di Masjid Baitur Rahman yang tercinta ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita bisa meneladani sikap hidup beliau, perilaku beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang saya banggakan dan yang senantiasa dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya tak curhat sidik ya. Kalau tadi disebutkan yang mengaji besok adalah Pak Bambang Sutejo. Beliau dipanggil untuk mengaji karena jabatan beliau sebagai kepala desa. Nah, saya sekarang ini bertanya-tanya dan galau. Kalau yang namanya Koir Pamungkas itu kok juga dijatah atau ditunjuk atau diamanati gitu ya untuk membawakan tausiah itu karena apa ya kira-kira gitu ya. Takbir masjid itu punya pertimbangan apa kok mencantumkan nama saya di urutan keberapa itu ya untuk ikut mengaji atau memberi tausiah. Karena saya merasa saya adalah orang-orang biasa saja gitu ya. Dan saya merasa saya ini adalah seniman gitu aja. Tapi ya alhamdulillah saya dipercaya untuk ikut menyampaikan pesan-pesan religi dari agama yang kita anut, yaitu agama Islam tercinta ini. Baik Bapak Ibu dan adik-adik semuanya yang senantiasa semoga berlimpah berkah di bulan Ramadan ini, akan saya sampaikan terjemahan surat Al-A'raf, ini surat ke-7 dari ayat 11 sampai 17. Ini lazim juga disebut sebagai dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat dan dengan iblis. Maka saya bacakan dulu nih. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, lalu kami bentuk tubuh kalian, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kepada Adam kecuali iblis. Dia tidak termasuk orang yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis pun menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu sudah sepantasnya tidak menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis pun masih tetap menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Jadi iblis ini kayaknya ngeyel dengan Gusti Allah, dan dia meminta untuk diberi tangguh sampai yang diciptakan Allah itu adalah
yang diciptakan Allah itu dibangkitkan nanti. Ini adalah terjemahan dari tadi sudah saya sebutkan Al-A'raf surat ke-7 ayat 11 sampai ayat 17, dan saya sampaikan juga terjemahan dari surat Al-Hijr ayat 39 dan ayat 40. Di sini masih menjelaskan atau menafsirkan tentang iblis. Iblis berkata, "Wahai Tuhanku, lantaran Engkau memastikanku bersalah dan sesat, pastilah aku akan menjadikan keturunan Adam memandang indah perbuatan maksiat kepadamu di muka bumi, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua dari hidayat kecuali hamba-hambamu yang Engkau beri hidayat, lalu mereka mengikhlaskan ibadah kepadamu semata bukan karena makhluk." Saya yakin ini ada keterkaitan di antara surat Al-A'raf dengan surat Al-Hijr. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira cukup terang, cukup jelas mengenai makna atau tafsir dari surat-surat dari ayat-ayat saya yang sudah saya bacakan tadi. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, terjemahan ini bisa kita gambarkan sebagai sebuah garis hidup umat manusia. Karena manusia itu tidak bisa lepas dari godaan setan yang ujungnya nanti kita akan tergoda, dan sering kali kita kemudian akan hilaf, akan lupa, sehingga kita sering kali kemudian berbuat dosa. Dosa-dosa di sini bisa kita kaji, kita bahas antara lain ada dosa syirik. Seringkali kita selain Allah, misalnya saja pergi ke dukun, itu juga bisa dipandang kita sudah syirik, atau percaya pada akik, akik dan lain sebagainya. Dosa yang lain yang merupakan hasil godaan setan seperti yang tergambar dalam surat tadi, yaitu meninggalkan sholat. Seringkali kita ini karena kesibukan MC, kesibukan moto, kita lupa tentang kewajiban kita yang utama, yaitu sholat. Dan yang sering kita lakukan ini dosa yang barangkali memang hasil godaan setan yang terkutuk tadi adalah durhaka kepada orang tua. Seringkali gitu ya, kita ini kalau dibimbing oleh orang tua, seringkali kita melawan. Padahal maksud orang tua membimbing kita itu adalah baik dan mulia. Tapi seringkali kita salah tafsir, salah terima. Terus seringkali kita juga berzina. Mungkin tidak cuma zina seperti yang dimaksud di dalam Al-Quran atau di dalam peraturan, tapi kita bisa saja zina mata, zina yang lain. Terus seringkali yang kita lakukan adalah mencari harta tidak dengan cara halal. Berarti harta yang kita peroleh itu barangkali haram. Seperti yang barangkali saya lakukan kalau mulang, karena profesi saya dulu itu motong jam atau bahkan tidak masuk kelas. Gajinya itu saya kira juga tidak suci, tidak bersih, karena kewajiban kita selaku guru itu adalah ngajar atau masuk kelas. Sering itu saya lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Terus ada dosa mabuk-mabukan, terus kemudian ada memutus silaturahim, itu merupakan dosa karena kita selaku umat muslim diwajibkan untuk selalu silaturahim. Terus yang paling sering kita lakukan adalah bohong, terutama para bakul itu sering tidak seperti yang lakoni, pulang biro, nggak biro dan sebagainya, itu sering kali, atau mungkin bohongnya anak-anak itu ya terhadap orang tua dan lain sebagainya. Terus dua lagi yang sering kita lakukan adalah kikir atau pelit, gitu ya. Karena kita itu sebenarnya diwajibkan juga untuk selalu berderma lewat sedekah, zakat dan lain sebagainya. Serta yang mungkin sering dilakukan kita adalah ghibah atau gosip. Dan
Tuhan pasti akan tertawa terbelak-belak ketika kita selaku manusia melakukan hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, terkait dengan dosa-dosa yang sering kita lakukan, maka berikut saya sampaikan juga sebab-sebab atau alasan-alasan yang bisa membuat kita menerima ampunan-ampunan gara-gara kita sering melakukan dosa-dosa.